Yang saya lihat di pemerintahan Iran sendiri itu sangat meneliti tentang kemungkinan adanya pihak luar. Apakah itu bukan dari Israelnya langsung, tapi mungkin juga Israel pakai kaki tangan orang lain, seperti teman-temannya, sekutunya, ataupun orang-orang dia yang udah disusupkan di dalam, sehingga dia bersih, ya dia betul-betul cuci kotor tangannya nggak kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri, seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Waduh, luar biasa. Makin hari ada seperti sebuah drama berepisode yang berlanjut terus di tempat daerah saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dari tempat tersebut kemudian melebar konfliknya, resonansinya ke daerah sekitarnya di daerah geopolitik Timur Tengah. Dan tentunya juga hal konflik seperti ini sudah menjadi nubuat dari Rasulullah SAW. Di akhir zaman akan terjadi sesuatu di tanah Syam, dan ini sedang kejadian. Jadi segala hal yang dikatakan oleh Quran atau hadis semuanya pasti akan terjadi. Jadi cukup kita ulas sesuai dengan pesan-pesan dari Nabi kita Rasulullah SAW. Yang paling terakhir yang menjadi current issue atau juga menjadi viral beritanya adalah pasca penyerangan Iran ke Israel, tidak berapa lama Presiden Iran terbunuh dengan beberapa kejanggalan yang mungkin terjadi. Seperti halnya Presiden ini helikopternya memiliki pengawalan Presiden gitu, tapi kok cuma helikopter Presidennya aja yang jatuh dan posisinya pun di perbatasan gitu. Apakah ini sebuah rekayasa? Tapi tentunya juga sebagai umat muslim kita perlu tahu di mana dan bagaimana kita mesti bersikap dengan keadaan seperti ini. Sudah bersama kita guru kita Kiai Sobri Lubis yang akan menjabarkan kepada kita biar lebih wide view, kita lebih ngelihat lebih luas lagi apa yang sedang terjadi, jadi tahu bagaimana kita mesti bersikap. Kita akan ketemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, kayaknya makin lama makin segar ini Kiai ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Walaupun begitu kitanya sehat. Amin, tapi ternyata saudara kita yang 8 bulan ini bisa bernafas saja masih mending ya Kiai. Dahsyat, luar biasa. Nah, mengenai kabar terakhir itu juga Kiai juga dengar ya kayaknya. Presiden Iran Ibrahim Ar-Raisi meninggal dalam kecelakaan pesawat begitu. Kalau menurut pendapat Kiai, ini kan ada dua pendapat nih Kiai ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada yang berduka, tapi ada juga yang gembira. Apakah bagaimanakah sikap proporsional kita sebagai umat muslim menyikapi keadaan seperti ini? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih banyak Mas Ari. Yang pertama saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait masalah kecelakaan yang dialami oleh Presiden Iran, saya melihat bahwa apapun pendapat, baik itu yang menyatakan bahwasannya ini ada rekayasa Israel ataupun juga kecelakaan murni ataupun juga upaya dari dalam negeri gitu ya, rekayasa dalam negeri. Saya lebih setuju untuk lihat saja hasil pemeriksaan atau analisa dari rilis mereka ya. Pemerintah Iran. Gitu. Itu yang saya tungguin gitu. Apa nih pernyataan asli dari mereka, hasil penelitian intelijen mereka, hasil
penemuan militer mereka ini dalam rangka apa kecelakaan ini, atau murni kecelakaan atau memang tidak. Saya menanti-nanti itu. Tapi dibalik daripada hiruk pikuk komentar-komentar pengamat tentang ini, kita lihat Israel buru-buru menyampaikan klarifikasi bahwasannya mereka tidak terlibat, sama sekali tidak ikut-ikutan, tidak terlibat dan lain-lain. Ya baik, sementara yang saya lihat di pemerintahan Iran sendiri itu sangat meneliti tentang kemungkinan adanya pihak luar. Apakah itu bukan dari Israelnya langsung, tapi mungkin juga Israel pakai kaki tangan orang lain, seperti teman-temannya, sekutunya, ataupun orang-orang dia yang udah disusupkan di dalam, sehingga dia bersih, atau ya dia betul-betul cuci kotor tangan yang nggak kotor. Nah, dengan itu kita memang Iran ini model negara yang dia nggak cepat ambil respon gitu. Ketika di Syria kedutaan Iran tuh diserang, mati jenderal-jenderalnya gitu. Itu nggak langsung nyerang, dipikirin dulu panjang bener. Kita udah ayo dong nih Iran balas, sikat balas, enggak, dia tenang, dipikirin di ini sampai sea war-nya kenceng banget, bla bla bla, baru dia kirim juga terbatas, terukur, yang tidak menimbulkan sampai pecah Perang Dunia Ketiga. Dia masih berhati-hati, masih ngukur berarti. Diukur beneran. Nah, ini bedanya ya kalau model kita darah atau negara-negara di Arab mungkin ya darahnya mereka begitu diserang begitu langsung emosional gitu ya. Oh, Iran ya aduh panjang, dia pikirin, dia ini terbatas, terukur, jangan sampai meluas perangnya gitu. Ya ini cirinya dia yang saya perhatikan. Oh, dia begitu modelnya, ya udah. Tapi apapun yang terjadi dengan serangan Iran katakan ke Israel waktu itu, balasan Iran ke Israel itu menunjukkan Iran ini satu-satunya negara yang resmi atas nama negara yang udah serang langsung ke Israel. Menunjukkan bahwa nggak takut gitu ya. Menunjukkan tidak takut dan tidak tunduk gitu. Tidak tunduk. Ini pertama terjadi semenjak berapa puluh tahun. Gitu ada, jadi emang udah lama gitu. Tidak ada negara yang menyerang Israel. Termasuk perang ke Hamas kemarin, itu Hamas ini ormas. Hamas itu ormas, jadi bukan negara. Selama ini di benak orang-orang Arab, Israel itu negara kuat, negara hebat, negara kuat militernya, canggih intelijennya, negara yang menguasai Timur Tengah. Ternyata lawan ormas, nggak menang-menang gitu ya. Porak-poranda intelijennya nggak berjalan, kemudian teknologinya juga bisa dikalahkan. Udah dibantu Amerika lagi barang. Yang bantu itu Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, India. Jadi negara-negara dihitung ada 22 negara yang terlibat membantai Gaza, membela Israel. Nah ini belum yang negara Arab-Arab nih yang ikutan gitu ya, seperti Mesir gitu. Itu Mesir ya presidennya sekarang ini pemerintahannya dia terlibat dalam pembantaian saudara-saudara kita di Gaza dengan cara ya tidak memasukkan makanan ke situ. Nah cuman ketika orang sekarang ini melek matanya, ormas bisa melawan negara Israel, dan Israel yang dibantu dengan negara adidaya. Sedunia ini membantu Israel
sampai sekarang nggak kalah. Lawan kecamatan ya. Lawannya coba bayangin, ormas. Ormas ya. Itu senjata-senjatanya ya home industry. Ya. Nah ini bayangkan betapa membangkitkan semangat orang-orang Arab. Orang Arab ini tersadarkan sekarang. Ini baru lawan ormas. Sebenarnya kalau negara lawan lebih hancur lagi dong Israel. Lebih cepat hilang dong dia. Lawan ormas aja bisa hancur-hancuran kayak begini. Orang Israel bisa bubar-bubaran. Ini kan Israel bubar-bubaran. Apalagi saat Iran menyerang. Ini belum pernah terjadi eksodus sebesar-besarnya di Israel kecuali pasca Iran. Iran begitu dia kirim roket. Apapun itu pendapatnya, berita-berita kita lihat, misalnya ada berita Iran kita cegah semua atau cuman sekian persen yang nyampe ke ini ke Israel misalnya, yang semua rata-rata bisa tercegah. Apapun komentar yang seperti itu, ataupun juga orang lain, kita lihat fakta yang terjadi. Israel benar-benar dengan serangan Iran kemarin, masyarakat Israel tambah nggak percaya lagi dengan negaranya. Nggak aman saya di sini. Rame-rame eksodus. Eksodusnya ini sampai ngantri itu di bandara, pengen keluar dari Israel, sampai nginep-nginep di jalanan. Ini belum pernah terjadi. Orang Israel yang katanya hebat, hidupnya berkebudayaan, pengen lari dari Israel. Ini pemandangan dilihat sama orang Palestina. Itu pemandangan yang begitu indah. Orang Israel meninggalkan negaranya. Berarti itu apapun komentar orang, peristiwa serangan Iran ke Israel itu membahagiakan dan menaikkan mental maknawinya orang-orang Palestina. Kita pemilik tanah, kita pemilik buminya di sini, tempat kita. Mereka wajar pulang. Ya udah, kita sabar aja. Itu sampai mereka ngantri-ngantri, tidur-tidur di jalan ingin keluar dari negerinya. Kemudian ini belum pernah terjadi pemandangan seperti itu, sehina itu orang-orang Israel ingin keluar dari negerinya. Yang berikutnya, serangan-serangan Israel tadi ini menggambarkan, bikin melek mata orang Arab. Kalau Iran dari 2000 kilo bisa kirim roket, ternyata orang Israel bisa rame-rame keluar. Apalagi saya yang dekat gitu kayak Mesir, kayak ini Jordan. Nah, ini kalau rame-rame aja selesai gitu loh. Ini benar-benar orang jadi ada tambah semangat. Semangat betul untuk menyelesaikan urusan Palestina ini. Gitu. Dan kita bisa lihat, nah itu kita lihat kemarin apa yang dihasilkan daripada serangan Iran, baik berhasil maupun tidak berhasil, itu nilai-nilainya seperti itu. Dan saya melihat begini, jangankan Syiah yang masih sholat dengan versinya, haji dengan versinya, puasa, zakat dengan versinya, siapapun orang non-Islam pun membantu Palestina, pasti orang Palestina terima. Jangankan yang masih ada zikir Allah, masih orang non-Islam sekalipun ada yang bantu dia, pasti dia terima. Seperti Afrika Selatan gitu kan, ketika kemudian ICC-nya ingin mengadili
Betul. Apa namanya? Netanyahu. Netanyahu. Nah, atau Walaupun non-Muslim tuh ya? Walaupun non-Muslim, ataupun juga misalnya Rusia bantu Hamas, bantu Palestina, Cina bantu Palestina, siapapun pasti dia terima. Nah, dan pasti disambut dengan sukacita. Yeah. Nah, di satu sisi saya melihatnya, jadi kalau lihat Gaza ada dua sisi. Gaza sipil dan Gaza pejuang. Gaza sipil, la haula wala quwata illa billah, kita menyaksikan dengan sedih. Setiap hari berita-berita pembantaian kita lihat, genosida berjalan. Betul-betul menyakitkan hati kita. Tapi mereka memang orang sipil, emang nggak bisa melawan. Mereka nggak bersenjata, bangunan-bangunan, gedung-gedung dihancurkan. Memang mereka nggak bisa melawan. Tapi pejuang, mereka masih menjadi pemenang di medan laga. Nah, di pejuang sampai hari ini 8 bulan. Dalam pertarungan mereka, Gaza menjadi ladang pembantaian pejuang-pejuang untuk Israel dan kroninya. Gitu. Dan sampai sekarang markas pejuang belum bisa ditembus. Di mana dia baru bisa nemuin satu terowongan, udah bahagia girang. Padahal itu terowongan udah selesai tugasnya. Itu emang tugasnya dibuat untuk jebakan-jebakan dan lain-lain. Yang lainnya semua nggak ada. Jadi pengalihan gitu ya? Itu memang sengaja mereka buat seperti itu. Dan jadi memang Gaza ini, nah kita kalau melihat yang di atas bumi memang menyedihkan. Kita doakan terus dan kita bantu terus, ringankan beban mereka. Tapi Gaza yang di bawah, pejuang-pejuang yang di bawah bumi ini, subhanallah, mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang masih memenangkan pertempuran. Nah, sampai sekarang ini puluhan ribu orang-orang tentara-tentara IDF mati, cacat, gila, dan sudah pokoknya itu negeri Israel udah benar-benar mereka nggak sanggup dalam kondisi perang yang begitu lama. Nah, di beberapa tempat mereka jadi pengungsi. Pengungsinya ini ratusan ribu orang. Dan pemerintah Israel benar-benar mengalami satu dilema yang luar biasa. Benar. Nah, pejuang tetap pada posisinya, dia berebut mati syahid. Kalau waktunya ajal dia mati, maunya mati dalam perjuangan. Nah, konsepnya tetap dalam membela Al-Aqsa. Subscribe to my channel.